tidak naik gunung dan berjalan ke arah yang berlawanan. Jarasan menembakkan panah api ke gunung sambil mengatakan rencananya tidak akan gagal. Prajurit mereka dilahirkan sebagai manusia dalam kehidupan ini dan mereka mengajarkan cinta kepada kemanusiaan, jadi adalah tugasnya. Sekali. Siswupal mengatakan Jarasan lebih kejam dari yang dia kira. Mereka membakar seluruh gunung. Jarasan berkata mari kita kembali sekarang karena dia datang ketika saatnya, tetapi mereka harus mencoba sampai nafas terakhir mereka. Kembali ke istana, Rukmi memberitahu Jarasan bahwa mereka seharusnya tetap tinggal dan memastikan Balram mengambil batu besar dan membuat jembatan dan menyelamatkan prajurit, lalu bertanya kepada Krishna bagaimana cara turun gunung. Krishna berkata pelayan Rukmini memberitahunya tentang Krishna yang terjebak dalam api. Rukmini menangis memikirkan bagaimana Krishna bisa melarikan diri dari api. Bismak menghiburnya dan memintanya untuk mempercayai Krishna dan Ugrapat bahwa Jarasan telah membakar gunung tempat Krishna berada. Krishna akan terbakar hidup-hidup atau mati lemas dengan asap. Ugrapat menegurnya bahwa dia seharusnya malu untuk berpikir buruk tentangnya. Ayan berteriak pada Rada. Ugrapat bertanya pada Rada bagaimana dia bisa mengetahui semua ini. Rada mengatakan bahwa Krishna memberitahunya dan tidak ada yang tahu tentang. Ayan mengatakan itu tidak mungkin. Rada mengatakan dia tahu apa tujuan Krishna dan kemana dia pergi. Jadi sampai dia memenuhi tujuannya, Samudra bisa datang ke sini dan meminta Samudradev untuk muncul dan menyalakan api. Samudradev mematuhinya dan mematikan api dengan air bertanya darinya. Balram memberitahu Krishna bahwa mereka membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mematikan api dan bahkan tidak bisa mendekati samudra, laut. Krishna berkata bahwa dia ingin mendirikan kota dewa yang akan menjadi besar dan hanya tersedia di Samudra, merupakan salah satu di antara mereka. Dia akan pergi dan memberitahu Nanda dan Yasoda untuk menyelamatkan Krishna. Rada mengatakan Krishna aman karena memberitahu Krishna bahwa mereka mendapatkan tanah dewa yang mereka inginkan. Mari kita pergi dari sini sebelum prajurit bangun dan menyerang mereka. Krishna mengatakan tujuannya untuk datang akan muncul. Krishna berterima kasih padanya dan mengatakan tanah besar ini akan disebut luar pada Krishna karena menyelamatkan mereka sementara mereka datang untuk membunuhnya. Jarasan jahat mencoba membunuh prajuritnya sendiri sementara jelaskan kepada semua orang bahwa dengan cinta, apapun bisa diubah. Dia yakin bahwa prajurit tidak akan berpikir untuk menyerang mereka. Prajurit bahwa Krishna masih hidup dan dengan menyelamatkan pasukan mereka, bergabung dengan mereka menjadi pasukannya dan sekarang kekuatan prajurit Mathura telah meningkat menjadi hidup mereka didedikasikan untuknya mulai saat ini. Balram memuji Krishna bahwa dia tidak hanya mendapatkan tanah dewa tetapi juga meningkatkan pasukan Mathura. Jarasan dan timnya hanya menggunakan kekuatan, Krishna juga menggunakan otaknya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia yakin Krishna akan segera mengalahkan Jarasan dan timnya. Rukmi memberitahu Jarasan bahwa Krishna terlihat seperti seorang pejuang dewa dan kebodohannya untuk melawannya. Jarasan berteriak. Rukmini mengatakan dia memahami merayakan dan menari. Ugrapat mengatakan mereka harus meminta izin Rada sebelum perayaan apapun. Rada berjalan ke arah mereka dan menanyakan alasan perayaan. Mereka mengatakan Jarasan berteriak bahwa pasukannya adalah yang terbesar di seluruh negeri dan bersumpah bahwa dia akan menyerang Krishna setiap hari sampai dia dikalahkan. Dan mereka berdua menaiki tangga di mana Vishwakarma menyapa mereka dan meminta Krishna untuk membiarkan dia membangun tempat suci yang telah dia rencanakan gunung dan aman. Rada juga merayakannya bersama mereka.
Langkah-langkah sampai langit muncul di depan Krishna dan Balram. Krishna mengatakan, "Bukan Dharma." Krishna mengatakan hanya pembangun surga yang hebat, Vaikunta, Goloka, dan tempat-tempat lain Vishwakarma yang dapat membangun tempat yang dia inginkan. Krishna berkata dia tidak benar-benar tahu. Vishwakarma bertanya lalu bagaimana dia akan membangun tempat itu. Krishna mengatakan Dewi Cinta Radha akan kepada Radha dan mengatakan Krishna berjanji untuk membangun tempat suci itu untuknya dan pernikahan Balram, dia sangat ingin melihat tempat itu. Radha mengira Krishna menangkan. Balram menganggap lila Krishna itu unik. Rukmini memberitahu temannya bahwa dia melihat tempat suci seperti Devnagari dalam mimpinya. Revati menginformasikan hal yang sama. Ram sendiri mengalahkan banyak prajurit dan memperingatkan mereka untuk pergi dan memberitahu raja mereka Jarasan untuk tidak mengacaukannya. Dia kemudian mendesak Krishna.